Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fenomena dalam masyarakat menggunakan perspektif teori sosiologi. Dalam kehidupan sosial, kita bukan hanya menemui ketertiban sosial, namun juga akan menemui sejumlah fenomena sosial, gerak perubahan sosial, serta berbagai persoalan sosial lainnya. Ada 3 perspektif sosiologi dalam menjelaskan dan memecahkan masalah fenomena sosial pada realitas sosial, yaitu perspektif konflik, fungsionalisme, dan interaksionisme. Salah satu perspektif yang akan dibahas kali ini yaitu perspektif fungsional. Perspektif fungsionalis. Konsep yang berkembang dari perspektif ini adalah cultural lag atau kesenjangan budaya. Konsep ini mendukung perspektif fungsionalis untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya perubahan sosial itu tidak dapat lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Menurut perspektif ini, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat, sementara unsur yang lainnya berupa sangat lambat, sehingga tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur yang berjalan sangat cepat tersebut. Unsur yang berubah sangat cepat umumnya yang berhubungan dengan kebudayaan material, sedangkan unsur yang berubah secara perlahan atau lambat adalah unsur yang berhubungan dengan kebudayaan non-material. Dengan demikian, yang terjadi adalah ketertinggalan unsur yang berupa secara perlahan tersebut. Akibatnya, muncul kesenjangan sosial dalam masyarakat atau yang dikenal dengan cultural lag. Pandangan perspektif fungsionalis dalam melihat suatu perubahan sosial dalam masyarakat, yaitu yang pertama, setiap masyarakat relatif bersifat stabil. Selanjutnya, setiap komponen masyarakat biasanya menunjang kestabilan masyarakat. Kemudian, setiap masyarakat biasanya relatif terintegrasi. Dan yang terakhir, kestabilan sosial sangat bergantung pada kesepakatan bersama atau konsensus di kalangan anggota kelompok masyarakat. Adapun contoh fenomena sosial yang terjadi di masyarakat begitu banyak adanya. Fenomena sosial ini terjadi diakibatkan oleh beberapa bentuk perubahan sosial, baik itu perubahan budaya, teknologi, dan sebagainya. Fenomena sosial adalah gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dan diamati dalam kehidupan sosial. Fenomena sosial juga disebut sebagai gejala sosial. Fenomena atau gejala sosial dipengaruhi oleh bentuk-bentuk perubahan sosial. Adapun penyebab dari fenomena sosial, yakni yang pertama, faktor kultural. Faktor ini merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan ataupun komunitas masyarakat. Yang kedua, yaitu faktor struktural. Faktor ini merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur yang tersusun oleh suatu pola tertentu. Salah satu contoh fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum dan etika yang dilakukan oleh anak-anak berusia remaja. Kenakalan remaja meliputi semua tindakan yang melanggar norma-norma yang ada dan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan juga masyarakat. Namun yang paling umum terjadi adalah penyalahan narkoba, seks bebas, dan tawuran antar pelajar. Kenakalan-kenakalan tersebut bukannya tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang remaja melakukan tindakan yang tidak sepatutnya. Yang pertama itu dari faktor internal atau dari dalam, seperti krisis identitas, pengendalian diri yang kurang kuat,
Dan adapun faktor eksternal atau dari luar yaitu keluarga, baik itu dalam bentuk perceraian antara ayah dan ibu, kekerasan orang tua kepada anak, dan sebagainya. Selanjutnya itu teman sebaya yang kurang baik dan juga lingkungan yang kurang baik pula. Memasuki usia remaja, anak sering bertindak sesuka hati dan mulai tidak mendengarkan perkataan orang tua. Hal ini menyebabkan anak rentan mengalami kenakalan remaja. Rasa penasaran pada remaja kerap membuatnya mencoba hal yang dilarang. Sifat ingin tahu inilah yang kerap menjadi penyebab terjerumusnya remaja pada pergaulan yang salah. Adapun cara mengatasi kenakalan remaja yang wajib dipahami oleh para orang tua, yang pertama, memberi arahan mengenai bahaya pergaulan bebas. Kemudian, menjalin komunikasi efektif dengan anak, tidak bersikap keras tetapi tegas. Mendukung hobi positif anak, mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya, dan yang terakhir yaitu menanamkan norma agama dan sosial. Itulah beberapa cara mengatasi kenakalan remaja yang wajib dipahami oleh para orang tua di luar sana. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.